Film ini diawali dengan seorang bapac bernama Lesmana yang terlihat gelisah menunggu kedatangan seseorang, hingga sesaat kemudian orang yang ia tunggu akhirnya tiba. Dengan penampilan seperti Raminom pengabdi setan, Wati si mage epik mulai mengecek-ngecek ruangan untuk melakukan ritualnya. Lantas dengan insting jurig yang ia kuasai, Wati akhirnya memilih basement yang sebenarnya sudah mainstream untuk menjadi arena ritual. Setelah membuat segel dari tepung beras Rose Brand, Mbah Wati meminta Lesmana untuk membawa barang-barang yang ia butuhkan. Mendengar hal itu, Lesmana bergegas mengambil seikat rambut dan segepok uang 100 ribuan. Melihat Wati terbang melayang, Lesmana langsung bersimpuh dan menyerahkan keyakinannya pada iblis junjungan Wati. Aku hambamu. Rupanya, Wati adalah avatar pengendali duit yang akan membuat Lesmana mendapatkan kekayaan melimpah. Kemudian, Mbah Wati mengungkapkan jika junjungannya telah menerima Lesmana sebagai pengikutnya. Ia pun meminta Lesmana untuk pulang karena si iblis telah mengirimkan 1000 triliun uang di dalam kamarnya. Singkat waktu, koran-koran langsung memuat berita tentang Lesmana yang dikenal sebagai Gelo Rich dan mampu menyaingi 9 naga. Namun di tengah kesuksesannya, insiden naas pun terjadi pada istri Lesmana yang bernama Intan, di mana ia dikabarkan meninggoy dengan cara yang aneh. Kemudian, Lesmana dikabarkan menikah lagi dengan seorang artis senior bernama Lasmi yang memiliki 3 orang anak. Tapi entah apa yang terjadi, setelah bertahun-tahun menjadi orang kaya, tiba-tiba Lesmana mengalami kebangkrutan hingga akhirnya ia pun kembali hidup belangsak. Singkat cerita, scene beralih pada seorang kewes yang mirip Chelsea Islan bernama Alfie. Permisi. Edan sekali, rupanya Alfie adalah anak buah bos Saeb yang memiliki skill copet luar biasa. Setelah melancarkan aksinya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari saudara tirinya jika kini si ayah masuk rumah sakit. Astagfirullah, bisa kita lihat sekelebat penampakan Magewati yang tiba-tiba muncul di dalam kereta. Sangat merinding, sosok Wati terlihat selalu mengikuti kemanapun Alfie pergi. Hingga sesaat kemudian, adik tiri Alfie yang mirip Pevita Peach langsung menyambut kedatangan Alfie. Lantas, Maya langsung mengajak Alfie untuk melihat kondisi si ayah. Setibanya di bangsal, Alfie langsung menanyakan kondisi si bapak. Lantas si suster mengungkapkan jika bapak Lesmana mengalami komplikasi stroke dan buduk ekstrim yang membuatnya terbaring lemah dengan tubuh membusuk. Permisi. Seketika Alfie bergidik ngeri saat melihat kondisi bapaknya yang mengkhawatirkan dan juga bau busuk yang merontokkan bulu hidung. Melihat pacar adiknya mau muntah, Maya meminta Ruben untuk mengajak Lily pergi. Hingga sesaat kemudian, Maya membujuk Alfie untuk menjual satu-satunya villa yang tersisa milik si bapak. Terlebih mereka sudah tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan yang tidak tercover BPJS. Mendengar hal itu, Alfie meminta Maya dan keluarganya saja untuk mengurus hal tersebut. Terlebih dirinya sudah tidak peduli lagi dengan harta milik bapaknya. Lantas saat Maya pergi menghubungi ibunya, Alfie yang dendam langsung meluapkan unek-uneknya pada si bapak yang telah menelantarkannya.
Betapa syoknya Alfi saat melihat sosok jurik celong yang berada di ranjang sebelah. Di tengah keanehan yang terjadi, Alfi berusaha untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba sungguh gila. Mereka pun syok parah saat melihat Lesmana memuntahi Lili dengan darah yang membusuk. Di malam harinya, Alfi pun terbangun saat memimpikan insiden naas yang menimpa ibunya. Dirasa ada sesuatu yang tak beres, Alfi pun memutuskan untuk mengecek villa peninggalan bapaknya. Di keesokan harinya, Alfi akhirnya tiba di villa milik keluarganya yang telah lama terbengkalai. Dan seperti yang kita tahu, villa ini merupakan tempat Lesmana melakukan ritual sesatnya. Setelah menyalakan listrik, Alfi pun heran saat melihat banyaknya kertas pampir yang ditempel di pintu basement. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari lantai 2. Sambil bernostalgia, Alfi terlihat mengenang suasana kamar masa kecilnya. Hingga sesaat kemudian, Alfi pun kaget saat melihat seorang bocil. Emang kita mau nyampe kapan mah di sini? Kita balik ke Jakarta malam ini ya, sayang. Udah antik gini tempatnya. Ternyata bocil yang Alfi lihat adalah si bungsu yang bernama Nara. Di malam harinya, ibu tiri Alfi beralasan jika dirinya terpaksa menjual villa ini untuk biaya pengobatan Lesmana. Tapi jelas saja Alfi tidak percaya hal tersebut karena selama ini Lasmi yang matre terus memoroti harta si bapak. Alfi pun merasa tidak habis pikir pada keputusan si bapak yang malah menikahi artis gak laku seperti Lasmi. Untuk lo! Setan! Melihat sikap ibu dan kakaknya, Ruben yang muak langsung membacoti mereka. Namun Lasmi yang tidak peduli meminta anak-anaknya untuk mencari sertifikat rumah dan bergegas pergi dari villa ini. Selang beberapa saat, sambil membawa makanan, Ruben pun berusaha meminta maaf atas tindakan barbar si ibu. Ruben pun hanya berharap Alfi bisa akur dengan keluarganya. Hingga di tengah percakapan, Ruben langsung pergi saat mendengar si ibu memanggil. Saat Ruben pergi menghampiri keluarganya, Alfi yang penasaran berusaha mengecek kamar bapaknya yang selalu terkunci. Astagfirullah, sontak Alfi pun syok parah saat melihat segambreng pesugihan di kamar ayahnya. Tak cuma itu, Alfi pun menemukan foto dirinya ketika masih kecil. Sementara itu, saat Maya sibuk meluting barang, ia pun meminta Ruben untuk membongkar pintu basement yang tergembok. Jangan. Dan bisa kita lihat,
Setelah pintu basement terbuka, sesuatu pun terlihat merasuki tubuh Nara. Di waktu bersamaan, keanehan pun terjadi pada Lesmana yang berada di rumah sakit. Mengerikan sekali, setelah pintu basement dibuka, si iblis pun keluar dan menghabisi Lesmana sampai bucat. Kembali ke villa, melihat basement yang poek, Lasmi meminta Ruben untuk mengeceknya. Namun di saat itu pula, Alfie yang datang langsung mencegah mereka, terlebih ada sesuatu yang tak beres di tempat ini. Mendengar hal itu, Lasmi yang kesal langsung membacoti Alfie dan memintanya untuk jangan ikut campur. Hingga di tengah panasnya adu bacot, Nara yang ketakutan berusaha memberitahu sesuatu. Sontak mereka pun syok parah saat Lasmi ditarik oleh sosok juri ke dalam basement. Di tengah kepanikan, kengerian kembali mereka rasakan saat mendengar suara aneh dari dalam basement. Astagfirullah, betapa syoknya mereka saat melihat Lasmi tiba-tiba kerusupan. Untung saja Alfie berhasil menggaplok Lasmi dan menyelamatkan Maya. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ. Sungguh edan, bagaikan kerusupan Sarimin, Lasmi yang amuk-amukan langsung pergi entah kemana. Sesaat kemudian, Ruben yang panik bergegas menghalangi jendela yang jebol dan juga menutup pintu basement. Sekian dulu aja, Mai. Setelah mengobati Maya, Alfie dan Ruben pun heran saat alarm mobilnya berbunyi sendiri. Dan setelah dicek, betapa syoknya mereka saat melihat mobil kreditan keluarganya telah disabotase oleh Lasmi yang kerusupan. Alhasil mereka pun harus terjebak di tempat ini. Saat kemudian, Alfie yang melihat Maya meriang karena luka gigitan, berniat membawanya berjalan ceker untuk mencari bantuan. Lantas Ruben diminta untuk menjaga Nara sampai ia kembali. Di tengah derasnya hujan, Maya meminta maaf atas perlakuan jahat yang selama ini ibunya lakukan. Gua gak mau lu benci sama gue. Sontak mereka pun panik saat Lasmi yang kerusupan ngejogrog di tengah jalan sambil memakan bangke. Kemudian Alfie langsung mengambil palu untuk merujak si iblis. Namun setelah Alfie pergi, Maya pun syok parah saat melihat album foto di dalam tas Alfie. Sungguh suwe, Maya malah salah paham saat ia menemukan album foto yang sudah dicoret-coret. Ia pun menganggap Alfie telah menjebak keluarganya. Dengerin gua dulu, Mai. Di tengah kebingungan, Alfie yang kehilangan jejak berniat untuk kembali ke villa. Sementara di villa, bukannya menelepon polisi, Ruben malah menelepon pacarnya untuk datang menjemput. Mendengar hal itu, Lily yang panik langsung meminta Sherlock.
Singkat waktu, Alfie yang kembali langsung menjelaskan jika ketika itu Maya hilang entah kemana setelah ia salah paham melihat album keluarganya. Hingga di tengah kebingungan, Alfie langsung mengajak Ruben pergi ke kamar si bapak. Terlebih ia yakin kerusupan yang Lasmi alami berkaitan dengan ritual sesat yang dilakukan di tempat ini. Melihat sosok jurig yang si bapak gambar, Alfie memberitahu jika dirinya sempat melihatnya di rumah sakit. Hingga setelah melihat gambar segel, Alfie merasa yakin jika selama ini si bapak berusaha mengurung sesuatu di dalam basement itu. Hingga sesaat kemudian, Alfie dan Ruben berhasil menemukan catatan tentang si dukun, di mana si dukun yang terpilih menjadi selir iblis telah membantu Lesmana melakukan pesugihan. Namun setelah mengetahui hal tersebut, Alfie tiba-tiba mengalami puyeng. Gimana kalau perempuan itu sekarang masih ada di basement? Vi? Kembali pada Maya, ia yang baru sadar melakukan tindakan tolol merasa menyesal karena kini ia malah tersesat. Sontak Maya pun syok parah saat melihat si ibu menjadi Orochimaru. Akhirnya setelah adu mekanik seperti bagong, Lasmi pun modar di rujak center Cap Tiger. Bersamaan dengan hal itu, keanehan pun terjadi pada Nara yang sedang tidur. Astagfirullah, sontak Nara pun syok parah saat melihat pebenguk jurig muncul di hadapannya. Dalam pingsannya, Alfie kembali teringat pada insiden tewasnya si ibu, di mana ketika itu, Bu Intan yang sedang mengeloni Alfie meminta izin pada putrinya untuk pergi ke WC. Oh, rupanya luka di tangan Alfie berasal dari cakaran si ibu saat akan terjatuh ketika digelayuti setan. Di keesokan harinya, Lily pun heran saat melihat gelagat aneh Maya. Lalu tiba-tiba, sungguh gelo, rupanya si iblis telah berpindah ke tubuh Maya. Hingga akhirnya, Lily pun tewas di rujak palu. Sekembalinya ke villa, seolah mendapat bisikan, Maya pun bergegas pergi menuju basement. Dan bisa kita lihat, si iblis domba junjungan Lesmana mulai menampakkan diri. Sesampainya di basement, Maya pun panik saat melihat boneka santet keluarganya yang tergeletak di tengah segel. Kemudian, Maya pun mendengar suara si ibu yang meminta Maya untuk pasrah dan menjadi pengikut iblis. Kamu mau jadi pengikutku, dombaku?
Di malam harinya, Alfie yang merasakan firasat buruk mengajak mereka untuk kabur. Terlebih ia yakin saat ini si iblis tengah mengincar dirinya dan Nara untuk dijadikan tumbal. Namun di saat itu pula, Maya yang telah menjadi pengikut iblis mengungkapkan jika junjungannya akan segera menjemput. Di tengah keadaan genting, Ruben yang berusaha menyelamatkan Maya meminta Alfie untuk menjaga Nara. Setibanya di kamar, Ruben yang selamat dari kejaran si iblis berusaha menyadarkan Maya. Tapi di saat itu pula, Maya meminta Ruben untuk menuruti keinginan si iblis agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak cuma itu, Maya mengungkapkan jika dirinya telah menghabisi si ibu dan Lily. Di tengah rasa syok, Ruben pun bergidik ngeri saat melihat sosok iblis domba badut yang menunggu Alfie dan Nara untuk ditumbalkan. Di mana setelah menumbalkan kedua anak Lesmana, mereka akan bisa hidup enak. Namun jelas saja, Ruben langsung menolak ajakan itu. Dan lo masih mau menolak? Sungguh linu. Dengan menggunakan boneka santet, Maya pun menguasai tubuh Ruben. Di tengah kepanikan, Ruben meminta Alfie dan Nara untuk kabur. Innalillahi, sontak Alfie dan Nara pun syok parah saat melihat Ruben tewas di fatality. Menjelang subuh, Alfie yang siuman tiba-tiba mendapat penglihatan saat si bapak kembali menemui Mbah Wati pasca menumbalkan istrinya. Dan kini, Lesmana pun syok saat Wati kembali meminta tumbal selanjutnya, yaitu Alfie. Akan tetapi Lesmana yang tak kuasa menumbalkan putrinya memilih untuk memberikan rambut random yang ia dapat dari tukang cukur Virgo. Akan tetapi suenya Mbah Wati menyadari penggoblokan yang ia lakukan. Setelah menjambak Lesmana sampai pitak, Mbah Wati yang tak mau mati begitu saja langsung memberikan kutukan pada Lesmana dan seluruh keturunannya. Setelah menelan rambut Lesmana, Wati mengungkapkan jika seluruh harta Lesmana akan habis dan si iblis akan menghabisi seluruh keturunan Lesmana. Sudah jelas kan penyebabnya apa? Setelah mengetahui hal tersebut, Alfie pun berusaha menyadarkan Maya yang telah dirasuki arwah Mbah Wati. Tapi jelas saja, Maya tidak menggubris hal tersebut dan mulai menyantet Alfie. Kesal dengan sikap Alfie yang menertawakannya, Maya mengungkapkan jika dirinya akan membuat Alfie menderita sebelum kematiannya. Tanpa diduga, apa yang Alfie lakukan hanyalah gimmick agar dirinya bisa merebut boneka santet milik Maya.
Sungguh mubazir, si cantik Maya pun harus mati terbakar dan mengering seperti batu maling kendang. Kemudian dengan cekernya yang pengkor, Alfi pun bergegas membawa Nara kabur. Melihat jurik Mbah Wati yang marakayangan, Alfi pun bergegas membongkar kuburan Wati untuk mematahkan kutukannya. Dan bersamaan dengan terbakarnya rambut si bapak, bekas luka cakaran di tangannya pun langsung menghilang. Tapi tiba-tiba sesaat kemudian, Alfi yang siuman pun panik saat jasad terkutuk ini membelitnya dengan rambut ijuk. Akhirnya, meskipun tak manuk di akal, Nara pun berhasil membantu Alfi keluar dari lubang. Hingga setelah teror yang mereka alami, Alfi dan Nara yang selamat bergegas pergi meninggalkan villa ini. Bagaimana? Menyeramkan sekali bukan? Apakah teror si iblis masih berlanjut? Nantikan sequel selanjutnya yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 hanya di Ojon's Review. IMDb untuk film ini adalah 5,9. Mungkin segini dulu pembahasan untuk film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.